Ketemu lagi dengan Cheers Lily di sini. Oke, sebelum aku mulai seperti biasa aku minta likes dan subscribe-nya kalian ya. Oke. Oke, guys. Selamat petang menjelang malam. Kali ini konten aku agak-agak berat dikit ya. Ini ada temen-temen nih curhat soal perkawinan. Jadi mereka nyuruh aku bikin konten ini, jadi biar kalau gimana-gimana mereka bisa nonton video aku katanya. Oke lah, yang penting jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Aku sih senang hati aja buat kontennya. Oke, begini banyak pertanyaan buat perempuan yang sudah menikah, yang menyandang sebagai predikat sebagai istri. Bingung nih, mau jadi istri kayak apa ya gue? Mengekang suami kah? Atau ngebebasin suami? Oke, gak usah pusing. Rumah tangga itu dijalanin aja, santai, kayak lagu, santai gitu. Nggak usah serius-serius, karena yang namanya rumah tangga tuh perjalanannya tuh panjang dan lama kayak iklan. Oke, jadi aku berbagi pengalamanku aja kali ya, jadi biar kalian nanti bisa ambil kesimpulannya sendiri gitu ya, mau jadi istri seperti apa gitu ya. Gini, kalau aku sih sama suami itu sama sekali nggak pernah kepo sama urusan masing-masing. HP aku ada passwordnya, suami nggak tahu. Begitu pula sebaliknya, HP suami ada passwordnya, aku nggak pernah tahu gitu loh. Begitu pula dengan medsosnya, suami aku punya medsos, kita temenan di medsos, cuman aku nggak tahu passwordnya apa. Begitu pula sebaliknya, aku punya medsos, suamiku nggak tahu passwordnya apa medsos aku. Kita tetap saling follow gitu loh, cuman kita nggak pernah saling like gitu. Kadang-kadang aja kalau fotonya yang diupload menarik ya aku like. Begitu pula sebaliknya, kalau aku ngupload foto yang bagus sih baru dia like sama suami aku, kalau enggak ya paling dia nge-like orang lain yang enggak. Oke. Nah kayak gitulah contohnya. Jadi satu, nggak perlu kepo sama urusan masing-masing. Jadi ibaratkan meskipun kalian sudah jadi suami istri, tetap jaga privasi kalian masing-masing. Kalian masih punya wilayah privasi masing-masing gitu loh. Itu yang enak gitu loh. Yang namanya suami istri terkadang bisa jadi suami dan istri, bisa jadi ayah dan ibu, bisa jadi kakak dan adik, bisa jadi kayak teman sendiri. Itu yang enak gitu loh. Jadi gak ada yang satu sama lain tuh ngerasa gue diintilin mulu sama pasangan gue gitu. Gak ada yang kayak gitu, itu salah gitu loh. Yang jelas privasi kalian harus kalian jaga ya. Sepanjang rumah tangga kalian berjalan seperti biasa, ya udah fine berarti. Tapi kalau misalnya kalian jaga privasi kalian masing-masing tapi rumah tangga kalian ternyata hancur lebur, ya salah gitu kan. Yang jelas di sini kalian bisa ngerti lah, artinya suami masih tetap bertanggung jawab terhadap rumah tangga, baik itu finansial, jasmani, rohani ke istri juga gitu. Masih bisa ngelayanin suami, ngurus rumah tangga, anak gitu loh. Tapi kalian tetap punya privasi masing-masing, punya wilayah yang dimana pasangan tidak boleh masuk ke dalamnya gitu loh. Kalian masih punya dunia kalian masing-masing gitu loh. Itu yang enak gitu loh. Itu yang aku jalanin selama ini gitu loh. Itu pun aku
bisa seperti itu ya karena aku baca artikel curhat masalah perkawinan itu ke atasan aku yang emang jauh lebih tua daripada aku, jadi udah ngalamin lebih dulu apa yang sudah aku alamin. Aku paling tidak suka curhat sama sesama, maksudnya seumuran. Kenapa? Karena bukannya nggak suka ya, cuman risih gitu loh. Karena kalau kita curhat sama seumuran, itu terkadang dalam hati dia bisa ngejebak, bisa jadi dia memang benar-benar ngasih nasihat yang benar gitu loh. Karena ya namanya persaingan, kita kan nggak pernah tahu dalam hati orang kan gitu loh. Tapi kalau yang namanya kita curhat sama atasan kita yang usianya jauh lebih tua daripada kita, yang sudah duluan mengalami seperti yang kita alami, dia tuh dengan gamblang akan ngasih kita penjelasan. Lu tuh nggak boleh gini, nggak boleh gini, harus begini, harus begini, harus begini, kayak gitu. Itu enaknya gitu loh. Jadi balik ke poinnya adalah dalam berumah tangga, satu, lu nggak boleh kepo sama urusan masing-masing. Dua, jaga privasi kalian masing-masing ya. Tiga, komunikasi ini dalam artian istri mau kemana, suami mau kemana, harus tetap saling komunikasi. Istri mau nongkrong sama temennya masih bisa, suami nongkrong sama temennya masih bisa, yang penting komunikasikan. Misalnya suami mau nongkrong nih, mah aku nongkrong nih jam sekian aku pulang telat. Si istri oke, nggak perlu yang cemberut, nggak usah. Yang namanya suami juga sama kayak kita gitu loh, capek kerja, penat di tempat kerja, dan tempat kerjanya pun kita nggak tahu dia punya masalah atau enggak gitu kan, hambatan hari ini kita kan nggak pernah tahu. Jadi biarkan dia ngumpul sama teman-temannya melepas penatnya, curhat sama teman, silakan gitu loh. Gitu pula sebaliknya dengan kita juga kerja penat, pengen nongkrong juga, jadi segala sesuatunya masih kita bisa nikmatin bareng-bareng gitu loh. Dia bisa nongkrong, kita juga bisa nongkrong. Kita masih punya dunia, dia juga masih punya dunianya. Jadi intinya, satu, jangan pernah kepo sama pasangan. Dua, kalian harus tetap jaga privasi kalian masing-masing. Tiga, harus tetap saling komunikasi. Itu aja sih sebenarnya kuncinya rumah tangga itu bisa langgeng gitu loh. Kok yang namanya cemburu sih, menurut gue sih wajar aja cemburu, cuman sekarang harus dilihat kronologi cemburunya gimana, pantas nggak lu cemburu gitu loh. Iya gitu. Kecuali misalnya di depan mata suami lo, di depan mata suami lo tuh peluk-pelukan sama cewek, ya wajar lu marah gitu loh. Tapi kalau emang cuma sekedar lu ngeliat chattingan di HP suami lo terus lu marah-marah, menurut gue sih no banget gitu loh. Gue nggak pernah marah gitu loh, nggak pernah marah sama suami gue, enggak. Biarpun gue baca chat-chatan sama cewek gitu, gue nggak pernah marah. Paling gue nanya ini siapa, paling jawab itu teman gitu, ya udah selesai, nggak pernah marah. Gue tuh tipe orang yang susah marah sebenarnya, makanya kayak tadi gue bilang, yang penting rumah tangga gue jalan dan suami gue masih bertanggung jawab di dalam rumah tangga, ya gue sih fine. Dia mau kemana, dia mau ngapain, masih apa ya terserah gitu loh. Jadi sekali lagi ya guys, adik-adik, teman-teman yang sudah jadi istri, relax aja dalam rumah tangga, gak usah saling mengekang ya. Buat apa gitu loh, karena perjalanan rumah tangga itu kan masih panjang gitu loh. Itu aja sih nasihat gue berdasarkan pengalaman selama 10 tahun berumah tangga. Oke, kalau yang berkenan dengan konten gue, terima kasih banyak, tolong di like ya. Kalau yang gak suka, di skip aja deh, jangan dihujat ya. Gue gak suka dihujat karena gue gak suka menghujat soalnya. Oke, baiklah, sampai jumpa, see ya.